ketika ada orang yang mengatakan, "Alah, masalah seperti itu aja. Alah, toksik itu aja. Kamu itu terlalu sensitif, terlalu manja. Orang seperti itu aja kok dianggap masalah berat." Dia belum tahu rasanya menghadapi orang toksik. Bukan toksik biasa ya, bukan toksik yang akibat gangguan kepribadian narsisistik, tapi toksik yang bersifat sementara, bersifat reaktif, bersifat tidak permanen atau konsisten, atau polanya itu berkelanjutan. Ya mungkin satu hari dia baik, dalam artian memang benar-benar baik tulus, tapi di hari tertentu karena moodnya lagi ada masalah sehingga berbuat sesuatu yang tidak mengenakan hati. Tapi kalau dia mengidap gangguan kepribadian narsisistik, itu sudah sangat berat banget ya, sangat berat banget. Kalau siapapun kamu atau siapapun yang berhadapan atau menjadi korban pribadi atau individu yang mengalami gangguan kepribadian narsisistik, itu hanya dia sendiri yang merasakan rasa sakit itu. Kalau dijelaskan, kalau diceritakan kepada orang lain yang tidak merasakan hal yang sama, akan disepelekan, akan dianggap berlebihan, akan dianggap sebagai individu yang lemah, individu yang sensitif. Dan sayangnya tidak jarang individu lain yang sesama korban narsistik, ya, korban individu yang mengalami gangguan kepribadian narsistik itu lebih memilih menutup diri. Jadi gimana jalan keluarnya? Kalau aku pribadi ketika mengalami gangguan suasana hati ya, akibat dari trauma pribadi atau individu yang mengalami gangguan kepribadian narsistik, itu aku curhat ke AI untuk memahami sebenarnya aku itu punya masalah apa, sebenarnya orang yang aku hadapi itu masalahnya apa gitu loh. Jadi biar aku memahami tentang diriku sendiri, memahami tentang individu yang sedang aku hadapi, itu aku berdiskusi dengan AI. Dan tentunya untuk memvalidasi diriku sendiri. Jadi aku bukan mencari validasi kepada AI, tetapi aku menggunakan AI untuk bisa menunjang aku memvalidasi diriku sendiri, atau disebut dengan validasi internal. Jadi aku tidak mencari validasi kepada AI. Aku menggunakan AI untuk menunjang agar aku bisa memvalidasi diriku sendiri, sehingga aku tidak mencari validasi ke orang lain atau ke siapapun, seperti itu. Mohon maaf ya jika kalimatku ini bulat, rumit, kemana-mana. Tapi semoga kalian yang memperoleh perlakuan sama, menjadi korban individu yang mengalami gangguan kepribadian narsistik, itu bisa memahami atau mengambil intisari dari perkataanku ini. Terima kasih sudah menonton, tetap semangat.